Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Pak Nawi ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surah-surah pilihan dalam Al-Quran. Masih ada 2 lagi yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu surah Al-Humazah dan surah At-Takatsur ya. Mari kita bahas kandungan surah Al-Humazah dan surah At-Takatsur. Surah Al-Humazah ya, berarti artinya Al-Humazah yaitu pengumpat, seperti yang di suplemen kamu ya, kamu bisa disimak. Surah yang ke-104 golongan surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Makkah ya. Jumlah ayatnya ada 9 ayat ya, mari kita lafalkan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Isi kandungan surah Al-Humazah yaitu Allah melarang kita ya, kita tidak boleh mencela orang lain ya. Menfitnah artinya menuduh yang bukan-bukan dan tidak benar. Jadi orang kita tuduh melakukan hal yang tidak dia lakukan. Nah, ya. Mengumpulkan harta tetapi tidak mau menafkahkan di jalan Allah, ya. Cari harta sebanyak-banyaknya tapi malas untuk bersedekah. Ya. Itu namanya perbuatan yang dibenci oleh Allah, ya. Hanya dunia melupakan akhirat ya. Dan Allah akan menyiksa mereka di neraka Hutamah, yaitu neraka yang berisi api yang membakar apapun yang masuk di dalamnya sampai hangus tidak berbekas. Betapa mengerikan ya bagi orang yang suka menfitnah, mencela orang lain. Menfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kalau membunuh terus sekali sudah langsung mati, tapi kalau menfitnah sakitnya sampai berkepanjangan ya. Menfitnah itu menuduh orang yang melakukan hal yang tidak dia lakukan, itu menfitnah ya. Mengumpulkan harta tetapi tidak dinafkahkan di jalan Allah ya. Malas untuk bersedekah, tidak mau mensedekahkan hartanya. Dia mengira harta itu adalah miliknya, padahal itu adalah titipan, ya, titipan dari Allah. Kalau tidak dikasih kekuatan untuk mencari harta itu, siapa yang bisa, ya? Padahal kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang sakit angel, susah, ya, untuk mencari harta. Karena dia sehat, dia mencari harta. Dia harus bersyukur ya dengan menafkahkan harta itu di jalan Allah ya. Jangan malah dipakai untuk bermaksiat
berjudi misalnya, ya. Ya. Contohnya ya, jangan sampai seperti itu ya. Allah akan menyiksa mereka di dalam neraka hutomah sampai hangus tak berbekas. Kalau hangus tak berbekas, hilang, habis dong Pak. Tidak seperti itu neraka. Neraka itu kalau sudah dibakar sampai terasa panas, hangus, habis timbul lagi, ada lagi, supaya dia merasakan panasnya. Tidak bisa langsung mati, habis selesai ya. Selesai dibakar, timbul lagi orangnya, bakar lagi, timbul lagi, dibakar lagi. Seperti itulah di neraka. Ya. Kalau dia tidak ada iman, maka dia akan dibakar terus-menerus. Tapi kalau ada iman dalam hatinya, dia nanti akan selamat. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, bahwa harta yang kita miliki di dunia ini tidak akan berguna sedikit pun untuk meringankan siksa Allah di akhirat nanti, ya. Kecuali harta itu kita gunakan untuk bersedekah, zakat, dan menafkahkan di jalan Allah ya, terutama ya untuk bersedekah, membantu anak yatim, membantu panti asuhan, membantu sekolah. Sekolah itu adalah anak-anak yang sudah besar nanti ya. Sekolah itu jariahnya lebih besar, pesantren itu lebih besar daripada bersedekah ke masjid. Kenapa? Dia untuk menimba ilmu. Nah, kan berkepanjangan jariahnya akan sambung terus ya, seperti itu ya. Jadi harta yang kita miliki tidak bisa berguna untuk meringankan siksa Allah kecuali sudah dinafkahkan di jalan Allah ya. Jadi jangan malas untuk menafkahkan harta yang kita miliki. Anak-anak dilatih ya, waktu sebelum pandemi dilatih untuk infak Jumat, menyisihkan uang jajan. Jangan minta lebih sama ibunya, Bu, aku minta uang lebih hari ini mau infak. Ya, uang jatah kamu jajan hari ini misalnya 2000, Senin 2000 sampai Kamis 2000 misalnya. Nanti pas Jumat ya uang kamu itu yang 2000 itu kamu sisihkan 1000 untuk sedekah. Jangan minta tambah lagi. Itu namanya uang kamu beneran. Ya, seperti itu. Itu namanya ikhlas menafkahkan rezeki yang kita miliki ya. Jangan minta jatah lagi ya, itu namanya ikhlas ya. Jadi anak-anak jarang orang yang punya harta itu mau menafkahkan hartanya bisa ikhlas, tetapi harus dipaksa. Kapan ikhlasnya Pak? Nanti kalau udah lupa. Ya, kalau udah lupa nanti akan ikhlas. Ya, ikhlas itu panjang ya. Tidak bisa langsung ingat lagi. Tetapi kalau sudah lama nanti akan ikhlas, akan lupa kita. Ya, makanya harus kadang-kadang sedekah itu harus dipaksa. Dongkol kok uang jajan saya harus hilang. Wah, padahal itu nanti kalau udah lupa nanti akan jadi tabungan kamu di akhirat nanti. Nah, seperti itu. Jadi ikhlas itu lupa ya. Lupa yang kita berbuat baik itu lupa. Nah, kalau berbuat baik jangan diingat-ingat anak-anak ya. Yang diingat-ingat itu perbuatan yang dosa. Nanti akan membuat kita akan ingat pada Allah, ya Allah, saya telah melakukan dosa seperti ini ya Allah. Kita akan ingat. Tapi kalau perbuatan baik jangan diingat-ingat, lupakan saja. Ya, seperti itu. Itulah cara kita beribadah, mensyukuri nikmat Allah ya. Harta kita sedekahkan, jangan malas untuk sedekah walaupun hanya sekemampuan kamu sekarang. Nanti kalau udah kamu jadi orang hebat, orang punya harta banyak, melimpah, jangan lupa bersedekah ya. Nah, sedekah itu melancarkan rezeki, kuncinya ya, pelicinnya. Nah, ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan ke surah setelahnya ya. Itu tadi sudah kandungan surah Al-Humazah ya, yaitu tidak boleh mencela orang lain, menfitnah, mengumpulkan harta tapi tidak mau menafkahkan di jalan Allah ya. Terus kita akan di api neraka yang namanya neraka hutomah ya. Terus misalnya kita punya harta tidak akan berguna untuk meringankan siksa di akhirat nanti kecuali kalau sudah kita sedekahkan di jalan Allah ya. Itu tadi kandungan surah Al-Humazah. Mari kita lanjutkan ke surah setelahnya.
Selanjutnya itu surah At-Takasur ya. At-Takasur artinya bermegah-megahan ya. Surah yang ke-102. Golongan surat termasuk Makiyah, artinya diturunkan di Makkah ya. Jumlah ayatnya ada 8. Mari kita bahas ya. Dan kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Isi kandungan surah At-Takasur yaitu ya, bisa kamu lihat di dalam suplemen kamu ya. Surat ini ditujukan kepada kaum muslimin zaman sekarang ya. Ya kita ini ya, yang banyak melupakan Allah dan hanya mengutamakan kepentingan dunia atau harta kekayaan ya. Banyak yang ingin menjadi pejabat hanya menggunakan harta. Seolah-olah harta itu bisa segalanya bagi mereka ya. Nah, banyak yang menganggap bahwa harta itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ya, kalau punya uang banyak, aku nanti sakit bisa bayar. Padahal kadang-kadang sepele aja ya bisa meninggal. Ya. Seolah-olah harta itu adalah Tuhan. Ya, segalanya. Itu tidak boleh. Makanya surat ini ditujukan pada kaum muslimin zaman sekarang kita ini ya. Kita nggak boleh menganggap bahwa harta itu adalah segalanya bagi kita. Tidak. Ya. Segalanya bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kita semua. Ya. Nah, juga mengingatkan kepada kita agar tidak bermegah-megahan ketika hidup di dunia atau menumpuk harta kekayaan untuk kesombongan ya. Jadi kita kalaupun kita punya uang banyak tidak boleh sombong ya, menumpuk harta banyak jangan sombong ya. Tapi ingatlah kekayaan itu adalah titipan dari Allah yang harus kita nek cara Jawanya itu dicake ya, diberikan, disedekahkan, dipaskan di tempatnya ya. Harta ini di mana tempatnya ya? Untuk keluarga ya, misalnya segini, untuk orang tua ya segini, untuk sedekah ke sekolah, sedekah ke masjid, sedekah ke anak yatim, ini semua disisihkan. Nah seperti itu cara menyisihkan harta-harta supaya pas, supaya benar-benar diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi tidak boleh bermegah-megahan, ditumpuk terus di rumah sampai rumahnya tingkat 5. Anaknya yang tinggal di rumah itu cuma 2 orang, suami dan istri, jangan. Ya. Selanjutnya surat ini juga menegaskan semua perbuatan dan kenikmatan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT ya. Anak-anak, punya harta itu pertanyaannya 2 ya. Dari mana kita dapat dan kemana kita membelanjakan harta itu ya. Hati-hati anak-anak ya. Kalau orang kaya itu pertanyaannya 2 nanti di akhirat. Jadi kita carinya harus benar-benar tempat yang halal dan menafkahkannya juga harus pas ya, tidak untuk bermaksiat ya. Carinya kamu di mana? Oh, saya nyarinya dulu pekerja keras Pak, saya tempatnya halal. Nah, apa? Saya dulu nyarinya misalnya kerja jadi polisi Pak. Nah, di akhirat ditanya gitu ya. Malaikatnya tanya seperti itu.
saya nyarinya jadi apa yang halal, tidak menipu. Nah, terus nanti kemana kamu menafkahkannya? Oh, saya kasihkan ke anak yatim, saya kasihkan ke masjid, saya untuk menghidupi keluarga saya. Nah, seperti itu cara gambaran kalau kita punya harta itu. Dari mana kita dapat harus halal, bagaimana kita menafkahkan harta itu harus juga halal jalannya, benar jalannya, ya, sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dipakai untuk maksiat, menipu, berjudi dan segala macam, ya, jangan sampai, ya. Kalau tidak kita akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Nah, bahaya neraka itu, ya, sangat panas apinya. Dan sudah saya bilangkan tadi bahwa api itu panasnya, ya, pernah saya bilangkan api di neraka di dunia ini, ya, yang bisa membakar apa-apa ini hanya, ya, kalau kerikil kecil, ya, dari neraka diambil terus ditaruh di dalam dunia, dibawa lemparkan ke dunia, ya, air di dunia akan kering semua, ya, itu terus dilempar ke dunia lagi, akan membakar seluruh dunia. Nah, itulah api di neraka sebenarnya. Api di dunia itu kecil sekali, tapi bisa membakar apa-apa. Bayangkan api di akhirat, di neraka nanti. Hati-hati, ya, anak-anak, ya. Jadi sangat mengerikan. Di sana tidak bisa mati, ya. Dibakar, hidup lagi, dibakar, hidup lagi. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita punya rezeki yang banyak, gunakan untuk bersedekah, ya. Jangan malas untuk bersedekah, karena kalau bersedekah otomatis nanti akan dilipat gandakan, ditambah-tambah rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah ungkapan rasa syukur kita. Barang siapa bersyukur akan tambah nikmat, barang siapa yang kufur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini, ya, 2 poin salat ini urusannya sama rezeki dan harta, untuk mensyukuri nikmat Allah berupa harta, kekayaan, supaya kita menafkahkan hartanya kepada jalan Allah, jalan yang benar, ya, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Untuk tugas hari ini masih sama, saya minta tolong masih banyak yang belum mengumpulkan, ya, menulis salah satu surah dalam Al-Quran. Silahkan dilanjutkan. Yang belum, tulislah salah satu surah yang sudah kita pelajari dan kirimkan ke Pak Nawawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.